Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kolbun Mulaki, NIM 5302421021. Saya Nurul Kurniawan dengan NIM 5302421019. Saya Corina Sujatno dengan NIM 5302421013. Saya Alzin Maulana dengan NIM 5302421025. Oke, kali ini kami sedang berada di lab instalasi tenaga listrik dan kami akan menjelaskan apa itu K3 dalam laboratorium. Ini dia. K3 merupakan bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. K3 ini secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu K3 secara keilmuan, di mana penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, K3 secara filosofis, di mana memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terdapat hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. K3 ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan wajib diterapkan oleh semua perusahaan. K3 ini termasuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Fungsi K3 secara umum yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Itu tadi adalah fungsi dari K3 secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan K3 secara umum. Yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua ada untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang terakhir ada untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. K3 memiliki beberapa peran dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama yaitu masing-masing pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan akibat kerja.